Konnichiwa minasan. Hajimemashite. Watashi no namae wa Dwi Pangestu desu. Yoroshiku onegaishimasu. Mumpung gue lagi di kerjaan, mari kita bahas soal startup teknologi. Nah, kepemilikan startup teknologi ini sebaiknya menggunakan sistem perseroan terbatas atau PT, karena kita bisa mendapatkan modal secara lebih gampang. Karena startup teknologi itu kan butuh uang modal yang lebih besar, makanya kita menggunakan sistem PT. Di PT itu ada yang namanya saham yang dapat mengundang investor, pendanaan kita itu jadi lebih mudah untuk startup teknologi. Lalu PT ini juga memiliki kelebihan, yaitu sistemnya ini terorganisir dan transparan, dan keberlangsungan untuk kedepannya itu lebih baik. Makanya sebaiknya startup teknologi itu atau startup perusahaan-perusahaan yang mulai dengan pendanaan besar sebaiknya memulai dengan PT atau perseroan terbatas, karena PT ini juga lebih diminati investor dibanding CP atau CP gitu ya. Nah, kita lanjut nih ke kepemilikan kemitraan. Kemitraan ini memiliki beberapa kekurangan, diantaranya sistem pembagian hasil keuntungan yang tidak adil antara si pengelola dan mitra tersebut. Lalu terjadinya pelanggaran fidusia oleh mitra tersebut, dan terjadinya kekurangan operasional bisnis. Nah, untuk menanggulangi hal tersebut bisa kita lakukan untuk pembagian hasil atau keuntungan sebaiknya dilakukan sebelum Anda bermitra. Jadi sebelum Anda bermitra, Anda pastikan dulu keuntungan yang Anda dapatkan itu berapa persen dari hasil penjualan tersebut. Dan untuk operasional bisnis ini biasanya berkendala di bagian sumber daya. Nah, Anda sebagai mitra harus cermat untuk operasional bisnis ini, bagaimana cara mereka memasarkan, lalu SOP-nya seperti apa, lalu sumber dayanya ini dapat dari mana. Nah, segala macam, lalu alokasi dananya ini sebaiknya dikemanakan. Nah, Anda harus lebih teliti untuk operasional bisnis itu. Lalu yang terakhir adalah fidusia. Nah, ini tuh kewajiban yang harus dilakukan oleh mitra terhadap SOP yang sudah disepakati di awal kepada tim pengelola. Nah, ketika Anda sebagai mitra mementingkan keuntungan pribadi Anda untuk memajukan bisnis Anda sendiri, nah itu melanggar kesepakatan awal, dimana misalkan harga dari pusat itu harganya sekian, lalu Anda malah sebagai mitra awal harga yang disepakati misalkan sekian sama dengan pusat, tapi Anda ingin ini modal HPP-nya tuh segini, bisa lebih dimurahkan. Nah, jadi harga Anda itu tidak sama dengan si pusat, dan itu bisa menjatuhkan si pusat, dan Anda itu melanggar fidusia kemitraan, kesepakatan awal. Nah, jangan sampai Anda melakukan hal tersebut. Ya, terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa like-nya. Arigatou gozaimasu. Sekian, terima kasih. Dadah.